Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Ya, kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari temen yang bertanya, Mas, saya sudah kerja 8 tahun di bengkel mobil. Nah, ini saya mau buka sendiri tapi belum berani. Nah, tipsnya gimana ya, Mas? Kayak ini saya coba memberi gambaran tapi versi saya. Jadi gini ya, ketika teman-teman mungkin sudah merasa bekerja lama, mungkin di atas 5 tahun atau 8 tahun atau 10 tahun, itu belum punya keberanian untuk keluar membuka usaha sendiri, ya itu wajar-wajar saja, karena kan tidak semua orang memang juga punya keberanian untuk buka sendiri. Nah, saran saya atau masukan saya ketika teman-teman sudah bekerja lama itu coba dievaluasi. Jadi buka sendiri atau buka bengkel sendiri itu tidak sesederhana yang teman-teman kira, bahwa oh aku punya modal terus bisa sewa tempat terus langsung buka. Tidak seperti itu. Tapi yang paling penting adalah ya gimana setelah buka itu keberlanjutannya, cara nyari konsumennya gimana, cara istilahnya memikirkan keberlanjutan usahanya itu gimana. Dan yang paling penting adalah kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar itu gini, kan teman-teman biasa bekerja digaji. Ketika digaji kan punya pendapatan, punya istilahnya biaya untuk kehidupan sehari-hari, itu kebutuhan dasarnya. Kebutuhan sehari-hari itu ketika teman-teman terlalu ekstrim istilah manuver, kayak contohnya tahu-tahu buka bengkel, kan ya nggak bagus juga. Artinya buat teman-teman yang mau buka dan belum berani itu juga ada benarnya. Jadi dievaluasi dulu, kira-kira pekerjaannya gimana, skillnya gimana. Nah, banyak orang yang menyalahartikan buka bengkel itu bahwa ketika saya sudah bisa tekniknya atau saya sudah bisa skill teknik, saya mampu mumpuni, saya buka pasti rame. Tidak seperti itu. Jadi skill teknik itu penting, iya, tapi strateginya, cara melayani konsumennya, cara ngomong dengan konsumennya itu juga penting. Jadi banyak mekanik yang kerja di atas 5 tahun atau 8 tahun atau 10 tahun tapi cara komunikasi dengan konsumen masih kaku. Cara menjelaskan dengan orang juga kurang lancar, kan tidak banyak ya istilahnya, ya mungkin karena kurangnya kesempatan ngobrol dengan konsumen. Ketika mengerjakan mobil atau motornya atau kendaraannya, itu fokus di kendaraannya. Nah, saran saya ketika skill teknik sudah mampu, ya belajar dulu cara melayani konsumen, cara komunikasi dengan konsumen, cara menjelaskan ke konsumen. Terus kemudian membuka diri dalam artian ya konsumen yang servis itu kan pekerjaannya masing-masing. Ada yang usaha sendiri, ada yang istilahnya bekerja juga, ada yang ikut orang, ada yang punya istilahnya dia bisnis sendiri. Nah, ketika kita membuka diri, kita ngobrol dengan konsumen-konsumen kita, maka secara emosional itu akan memberikan input ke kita bahwa oh iya konsumenku ini loh usaha ini. Awal mulanya gimana usaha itu? Nah, ditanyakan aja enggak apa-apa. Terus kemudian istilahnya selain tanya usahanya apa, pekerjaannya apa, dan yang lain-lain. Nah, nanti kita pelan-pelan setelah sering bertanya, sering komunikasi itu memperlancar kita komunikasi dengan konsumen. Terus kemudian kita mendapatkan banyak masukan dari konsumen-konsumen itu. Di situ juga salah satu cara mendekatkan ke konsumen. Nah, akhirnya konsumen kan kenal kita, konsumen juga istilahnya ngerti visi misi kita dalam bekerja itu seperti apa, cara kita memperbaiki kendaraannya seperti apa, kan mereka akan tahu, mereka akan menilai dari sisi itu dulu. Terus kemudian pelan-pelan ketika teman-teman sudah bekerja lama, kan dalam 1 minggu itu kan pasti ada hari libur. Hari libur itu kenalkan dulu sama, ya saya nggak ngomong ini ya, kita kadang-kadang kan teman-teman ada yang bekerja jadi mekanik tapi malu memperkenalkan bahwa teman-teman itu mekanik gitu loh. Itu dulu. Jadi yang pertama ring 1 dulu.
kenalkan dulu ke tetangga, ke teman, ke saudara, ke siapapun bahwa saya itu mekanik gitu. Saya punya keahlian mengerjakan istilahnya memperbaiki kendaraan. Nah itu dikenalkan dulu pelan-pelan. Jadi jangan justru malah ditutup. Tahu-tahu tahu-tahu buka, kan salah itu. Menurut saya yang awal kita lakukan adalah percaya diri atau bangga bahwa kita itu mekanik, itu dulu bangga. Saya jadi mekanik, saya bekerja di sini, pekerjaan saya sehari-hari memperbaiki kendaraan, itu dulu. Ketika teman-teman istilahnya tetangga Anda tahu, kemudian nanti dia akan nyoba juga minta tolong memperbaiki kendaraannya. Ketika tetangga tahu, kemudian saudara juga tahu, saudara kan pasti nanti juga ingin minta tolong memperbaiki kendaraannya juga. Dan nanti baru ke teman-teman. Nah setelah teman-teman istilahnya sudah mulai ada yang datang atau minta tolong, disitulah kita bisa membaca peluang. Oh ini aku sudah saatnya buka sendiri. Buka sendiri itu dalam artian aku bangga jadi mekanik, saya sudah mengenalkan ke sekeliling saya, tetangga, saudara, teman bahwa saya mekanik. Terus mereka sudah banyak yang minta tolong ke saya. Nah dari situ kan berarti teman-teman Anda atau saudara Anda atau tetangga Anda kan percaya. Nah jangan hanya ketika pertama kali minta tolong terus dikerjakan terus selesai, sudah enggak, tapi coba dievaluasi apakah orang itu atau tetangga atau teman itu minta tolong lagi. Nah kan bisa saja kan pertama kali minta tolong terus kemudian kesannya bagus, dia kembali lagi. Oh berarti ada istilahnya apa ya, dia kembali servis lagi, kembali minta tolong lagi, dan mungkin sudah berulang kali, beberapa kali konsumen itu kembali minta tolong ke teman-teman, ke Anda. Jadi ketika dia sudah balik 3-4 kali ke Anda, berarti Anda sudah bisa melayani konsumen itu, mengerjakan motornya, komunikasi dengan orangnya. Nah berarti kan Anda punya pelanggan, dan pelanggan itu kan bukan pelanggan yang dari bengkel terus Anda bawa pulang, kan tidak seperti itu. Nah yang salah itu ketika teman-teman buka bengkel tapi mengandalkan konsumen di bengkel lama Anda. Jadi contoh, Anda bekerja di bengkel A, terus Anda mempengaruhi konsumen itu untuk datang ke bengkel Anda, memberitahu bahwa Anda mau buka sendiri. Tidak perlu itu, kalau itu justru salah malahan. Kenapa? Karena orang itu akan menilai loyalitasmu gimana, bekerjamu nggak profesional. Ya kalau teman-teman mau buka ya buka aja. Tapi basicnya adalah yaitu ketika teman-teman bekerja 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, itu bukan sesuatu yang ukuran tahunnya, tapi seberapa Anda bisa menguasai skill tekniknya, cara melayani konsumen, cara merawat konsumen. Nah itu tergambar di rumah Anda atau di teman-teman ketika di rumah bangga sebagai mekanik, mengerjakan, menginformasikan ke tetangga, ke teman, ke saudara. Dan ada yang sudah sering minta tolong servis di rumah teman-teman ketika Anda libur. Terus kemudian servis pertama terus balik lagi terus bawa teman. Nah dari situlah Anda bisa mengukur ketika saya buka sendiri, lokasi saya harus di mana, minimal konsumen yang di rumah tadi enggak jauh-jauh. Terus kemudian Anda sudah mendapatkan kepercayaan dari teman, dari saudara, dari tetangga tadi. Nah ketika itu sudah benar-benar oke, istilahnya siap, baru teman-teman memikirkan untuk buka. Kembali lagi bahwa skill teknik itu perlu, tapi skill cara melayani konsumen, komunikasi dengan konsumen, merawat konsumen itu juga penting gitu ya. Kecuali teman-teman mau buka bengkel resmi. Kalau bengkel resmi kan terbantu, promonya sudah terbantu, kemudian benderanya sudah ada dan lain-lain. Saya nggak ngomong, tapi kalau ini khusus teman-teman yang mau buka bengkel sendiri, biaya sendiri, atau mungkin mandiri lah istilahnya, usaha bengkel sendiri, caranya seperti itu. Poinnya ya skill teknik tetap harus dikuasai, itu wajib. Terus kemudian skill melayani konsumen, merawat konsumen, sama istilahnya konsumen tuh sering kembali. Nah ketika konsumen tuh saya servis 10 orang terus kemudian 7 orang itu kembali, berarti teman-teman mengerjakan motor itu atau kendaraan itu sudah benar. Jadi poinnya bahwa yuk evaluasi, tidak hanya jangan karena ego, karena emosi, karena
istilahnya kesombongan kita, terus tahu-tahu kita aku 8 tahun, aku 10 tahun, aku buka dewe, pasti ramai. Tidak seperti itu. Tapi membaca peluang, kemudian mengevaluasi, baru melakukan tindakan, baru melakukan. Oh iya, kalau nggak teman-teman masalah beli kunci, sewa tempat, saya yakin ketika ada uang bisa lah. Tapi yang perlu dijaga adalah kita punya keluarga. Ketika kita usaha sendiri, buka sendiri, nanti keluarga kita gimana, kebutuhan sehari-harinya gimana. Nah dari situ makanya teman-teman harus jeli. Yang jelas ketika teman-teman keluar itu usaha sendiri, semua resiko ditanggung sendiri, bukan ditanggung orang lain. Makanya dipikirkan, tidak harus oh ya saya sudah punya pendapatan, enggak seperti itu, tapi minimal sudah mengukur berapa ya pelanggan saya yang setia, yang meminta tolong saya di luar pekerjaan saya. Itu dulu. Gimana ya tanggapan orang yang sudah pernah minta tolong ke saya terus kembali lagi, enggak dia servis, kemudian dia merekomendasi enggak ke teman-temannya bahwa Anda itu adalah mekanik yang handal, Anda itu mekanik yang baik, Anda itu mekanik yang bisa dipercaya. Itu dulu. Ketika itu bisa, baru teman-teman mulai usaha. Oke ya, itu dulu. Jadi dari saya jawabannya adalah ketika teman-teman 8 tahun, 10 tahun itu menurut saya bukan ukuran, tapi gimana caranya. Jangan-jangan di tempat pekerjaan Anda hanya mengerjakan motornya, tapi tidak berkomunikasi dengan konsumennya, tidak belajar komunikasi dengan konsumen, tidak belajar mengevaluasi. Saran saya, skill teknik sudah mampu, oke, sekarang tinggal belajar komunikasi dengan konsumen, melayani konsumen, merawat konsumen, kemudian banyak-banyak cerita terbuka dengan konsumen, mungkin menanyakan usahanya apa, secara memulai usahanya gimana, ya referensi teman-teman yang pernah usaha, terus juga main keliling ke teman-teman yang sudah pernah usaha sendiri, yang usaha sendiri sudah jalan, itu ditanyakan gimana tips-tipsnya gimana. Jadi bukan dari saya aja, kalau saya kan hanya memberi gambaran istilahnya secara umumnya, tapi secara khususnya teman-teman silakan ke temennya, mungkin punya saudara, punya teman yang usaha sendiri, atau mungkin punya pelanggan yang usaha sendiri, tidak apa-apa ditanyakan sambil kita belajar komunikasi. Oke ya, mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.